Selamat pagi, Sobat Adiatma, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Angkat Jateng. Adiatma ngopeni, ngelakoni kesehatan Jawa Tengah. Baik, perkenalkan saya Bidan Rinda yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Nah, apa sih program podcast terbaru B3 Smart ini? Nah, langsung saja kita tanyakan yuk dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala Ruang di Ruang Kebidanan Rumah Sakit Dr. Adiatma. Beliau yaitu Ibu Bidan Yuni Widayati, SST, BDN, atau yang sering akrab kita sapa dengan Ibu Wida. Selamat pagi, Ibu Wida. Mbak Rinda. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Rinda juga kelihatan ceria. Alhamdulillah. Tapi tidak seperti cuaca saat ini, Mbak Rinda. Itu di luar kayak mendung gitu. Iya, mendung. Tapi kita tetap gitu semangat ya. ya. Kita tetap semangat untuk memberikan edukasi untuk Sobat Adiatma di rumah ya. Baik, Bu Wida. Ini kan ada program terbaru nih, B3 Smart. Nah, itu sebenarnya tuh apa ya, Bu, B3 Smart itu? Mungkin Sobat Adiatma penasaran nih di rumah. Gitu. Monggo, Bu Wida. Iya. Halo, saya sapa dulu Sobat Adiatma semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi Mbak Rinda sudah penasaran, apa sih B3 Smart ya. Jadi B3 Smart ini program kita ya untuk bidan-bidan di ruang Bougainville, yaitu bincang bareng bidan Bougainville Rumah Sakit Adiatma. Di sini smart itu cerdas. Jadi nanti tidak hanya bidannya yang cerdas, tapi para audien, ibu-ibu, Sobat Adiatma semua kita harapkan smart. Smart dalam apa? Dalam menjaga kehamilan, menjaga persalinan, proses kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, Mbak Rinda. Sekarang itu banyak sekali. Mungkin adik-adik ya, itu anak-anak kita ya, itu sekarang itu banyak sekali masalah-masalah tentang gangguan reproduksi. Kemudian juga ini, Mbak, yang paling saya prihatin itu apa? Kehamilan dini, Mbak. Itu saya sangat prihatin, makanya kita buat B-Smart ini, Mbak Rinda. Tujuannya untuk apa? Kita bisa membahas. Jadi nanti Sobat Adiatma kalau mempunyai permasalahan-permasalahan tentang kesehatan, khususnya KIA, Mbak, KIA, kesehatan ibu dan anak, bisa mungkin Sobat Adiatma nanti ya usul di request ya, minta kita bahas tentang apa temanya. Nah, itu nanti kita bahas di setiap hari Senin. Kita Jadi nanti setiap minggu ada program B3 Smart, bincang bidan ya. Iya, begitu Mbak Rinda. Monggo Sobat Adiatma, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada request tema, boleh langsung chat aja di live kami, atau kalau misalkan kurang ini bisa lewat DM. Baik Bu Wida, di era sekarang ini nih Bu, ini kan para ibu-ibu muda ini pengen nih persalinan minim trauma, minim sakit gitu ya Bu. Lah, itu di Rumah Sakit Dr. Adiatma ini ada nggak ya Bu, kira-kira yang persalinannya itu nggak sakit gitu loh? Ini Mbak, ini yang akan saya promosikan pada pertemuan pertama ini. Ini pertemuan perdana Sobat Adiatma, Sobat Adiatma, ya. Ini ada launching program baru kita ya. Jadi di ruang kebidanan, atau kalau di Rumah Sakit Adiatma itu ruang Bougainville, Mbak Rinda, kita itu memberikan pelayanan banyak. Jadi kalau mungkin Sobat Adiatma taunya kalau ruang kebidanan itu harus ibu-ibu yang melahirkan atau ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ada masalah kesehatan. Enggak, Mbak. Ternyata dari misalkan nanti adik-adik kita yang mempunyai gangguan menstruasi ya, itu perempuan sering juga kan sekarang itu masuk ya, ternyata gangguan hormon, harus transfusi, harus bagaimana. Nah, di sini saya akan promosi Mbak Rinda.
di samping hanya kehamilan tadi yang ditanyakan Mbak Rinda sakit, pelayanan kebidanan kita itu Mbak meliputi ada pelayanan kebidanan, di mana pelayanan kebidanan itu mulai dari hamil, bersalin, nifas, ya, sampai mungkin nanti untuk bayi-bayi yang baru lahir Mbak Rinda. Nah, lengkap ya Bu. iya, di sini kita sudah punya pakar yang ahli fertilisasi, Dokter Irsam. Iya. Jadi Sobat Adiatma, jangan sampai dilupakan setiap Selasa. Setiap Selasa. Kalau yang pejuang garis 2 itu harus nonton. Hari Selasa itu pakarnya ahli bisa hamil. Ya. Jadi kalau pengen cepat Program jadi hamil. garis 2, ayo setiap Selasa ikuti dan berinteraksi dengan beliau. Kemudian pelayanan kandungan Mbak Rinda. Kita juga melayani pelayanan kandungan di mana pada kehamilan awal itu sering kan itu ibu-ibu hamil muda, kemudian dengan berbagai macam keluhan, iya, ya, Bu. muntah-muntah berlebihan harus dirawat. Maka kita sebagai bidan Bougainville kita juga Merawat, rawat ibu-ibu ya, Bu. itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu Mbak Rinda, kita jangan lupa ada program baru, tapi ini masih bisik-bisik karena masih hanya promosi bisik-bisik, Bu. Mbak Rinda. Wah. Apa itu? Home care ya. Jadi Simak nanti ya Sobat Adiatma, ini masih bisik-bisik ini programnya, tapi yang pasti demi pelayanan kesehatan untuk Sobat Adiatma di rumah. Iya. Oke. home care. Jadi nanti kita akan bahas semua pelayanan yang ada di ruang kebidanan. Sobat Adiatma, silahkan berinteraksi dengan kami. Kami akan berusaha memberikan jawaban sepuas-puasnya untuk Sobat Adiatma. Seperti itu Agar Sobat Mbak. Adiatma di rumah puas ya Bu, dan ngerti tentang pelayanan apa saja sih Nah, di ruang kebidanan rumah sakit Tadi Mbak Adiatma ya Bu. Rinda sudah penasaran tentang persalinan Iya, yang nggak betul, Bu. sakit. Karena banyak banget nih Bu, teman-teman atau ibu-ibu muda gitu yang menanyakan, ada nggak ya persalinan yang minim sakit kayak gitu? Iya, ada Mbak. Kalau di swasta itu bayarnya mahal. Wah. Di rumah sakit Adiatma nanti Mbak, ini kita sudah mulai rancang ya bersama KSM Tim Opjin. Opjin, Dokter Jadi Opjin nanti ya. bisa persalinan ILA. Mungkin kalau Sobat Adiatma ya yang biasa periksanya atau persalinan di rumah sakit swasta tidak asing lagi ya dengan ILA. Mungkin ada yang Sobat Adiatma pernah mengikuti program ILA. Jadi ILA itu Mbak, intrathecal labor analgesi. Ya. Jadi adalah metode persalinan normal Mbak. Jadi iya, kan jadi persalinan normal lewat lewat bawah, ya, Bu. tapi ibu tidak merasakan sakit. Wah, Tahu-tahu bayinya lahir Wah, seperti itu Mbak. Ini pasti banyak diminati Sobat Adiatma di rumah nih Bu. Iya. Semakin penasaran lagi nih Sobat Adiatma di rumah. Monggo Bu, lanjutkan bikin penasaran nih Bu programnya Ya, nih. jadi program ILA itu Mbak, itu nanti ibu-ibu yang sudah merasa kontraksi atau dalam bahasa medisnya itu infartu atau memasuki fase proses persalinan, biar tidak sakit. Biasanya mulai sakit itu Mbak Rinda fase aktif, yaitu pembukaan 4 atau 5 ke atas. Sampai pembukaan 10 itu sakitnya luar biasa, sehingga ada yang ibu-ibu merasakan tidak tahan sehingga menyerah. Bendera putih Dok, saya minta dioperasi. Sering banget ya Dok, Iya. ya Bu. Sering Itu kan banget. lebih mahal Iya. Mbak kalau pakai operasi. Padahal ada metode untuk menghilangkan sakitnya itu. Tiba-tiba pembukaan lengkap, bayi lahir. Dan yang paling penting Mbak Rinda, biayanya pasti lebih murah daripada operasi. Nah itu keunggulannya dari ruang kebidanan Rumah Sakit Dr. Adiatma ya Bu. Terus apa saja nih Bu yang harus dipersiapkan atau yang harus diperhatikan untuk ibu-ibu yang ingin melahirkan dengan metode ILA itu Ibu? Ya, tadi kan tujuannya yang pertama yaitu mengurangi nyeri ya Mbak, selama proses persalinan. Jadi nanti prosesnya itu ibunya itu dapat obat Mbak. Jadi kayak semacam dibius lewat tulang belakang Mbak. Oh berarti disuntikan. Iya, lewat tapi ibunya tubuh masih gitu sadar. ya, Bu. Iya, masih sadar. Karena apa? Karena
nanti ibu tetap mengejan Mbak Rinda kayak persalinan biasa itu, cuma dihilangkan rasa nyerinya. iya. Sehingga kalau ibu melahirkan tidak sakit kan nyaman, tidak stres ya toh. Kemudian yang paling Mbak, kalau orang kesakitan itu kan istilahnya kayak capek ya. Iya. Makanya biasanya kita kan kalau misalkan pas his atau pas kenceng itu ya, pas kontraksi itu kita minta ibunya untuk seperti orang kelelahan, suruh napas pendek-pendek, ya suruh tarik napas panjang, napas pendek-pendek. Itu kan lama-lama juga lelah Mbak. Makanya dengan metode ILA ini Mbak, ibunya pasti nyaman, tidak merasakan sakit, tidak teriak-teriak, dan tingkat stresnya ini Mbak. Cuma Mbak Rinda, semua ada efek sampingnya loh. Tapi jangan khawatir Sobat Adiatma. Jadi efek sampingnya itu biasa. Kadang terjadi reaksi alergi, contohnya gatal-gatal, kemudian kadang sakit kepala ya, atau karena biusnya itu kan lewat spinal Mbak, jadi lewat tulang belakang, lewat punggung sini ya Bu ya. Iya, kadang-kadang terjadi penurunan tekanan darah. Tetapi jangan khawatir Sobat Adiatma, nanti tetap terkontrol oleh dokter. Jadi jangan khawatir, dosisnya pun sudah disesuaikan seperti itu. Ya, terus kalau untuk itu kan persalinan normal ya Bu, dan boleh nggak ditungguin itu Bu? Sama suami kayak Nah gitu. ini loh Mbak Rinda, memang kalau dulu rumah sakit kita itu kan karena rumah sakit pemerintah ya Mbak Rinda, jadi dulu itu persalinannya itu banyak, kemudian bednya juga banyak, dan zaman dulu itu kan masih terlalu sempit jarak bed, sehingga dulu itu memang kita tidak memperbolehkan untuk ditunggu keluarga, karena kadang itu kalau ditunggu keluarga itu kadang keluarga bawa kayak tikar ya, tidur, sehingga kita kalau misalkan mau melakukan pemeriksaan, kontrol pembukaan itu kita kesulitan, sehingga waktu itu kita tidak memperbolehkan ditunggu Mbak Rinda. Tetapi dengan perkembangan standar yang lebih bagus saat ini di Rumah Sakit Adiatma, setiap ibu yang melahirkan boleh ditunggu satu keluarga. Tapi kita utamakan suaminya dulu Mbak. Jadi dia betul-betul menyaksikan sehingga lebih sayang nanti sama istrinya. Iya Mbak Rinda. Perlu dicatat itu Sobat Adiatma, bahwa di ruang bersalin Rumah Sakit Dr. Adiatma sekarang sudah boleh ditungguin pada saat proses persalinan, dan tentunya biasanya ya yang nunggu suami ya Bu, kan biar semakin tahu perjuangan atau orang istri tua atau orang yang paling dekat Mbak, jangan tetangganya, kan istilahnya itu privasi ya Mbak. Ibu. Nah, untuk persalinan dengan ILA ini Bu, itu ada paket persalinannya berapa ininya, atau masuk di BPJS atau tidak Ibu? Nah, ini Mbak Rida, karena sering karena tadi saya banyak sudah yang tanya nih Bu. Ya, saya sudah bilang sama Mbak Rinda ini masih bisik-bisik, sehingga otomatis kita baru program baru, kita lagi bicarakan untuk masalah tarif Mbak Rinda. Kalau di swasta ini mahal loh Mbak, sampai 8 jutaan loh Mbak. Tapi karena kita rumah sakit negeri, ya mudah-mudahan nanti bisa di bawah itu Mbak Rinda. Tapi yang pasti untuk ILA ini kita prioritaskan untuk pasien-pasien umum Mbak, karena untuk BPJS sendiri kita belum tahu di cover atau tidak, karena kita belum pernah. Tapi ada lagi Mbak Rinda, persalinan yang sekarang lagi ngetren loh. Apa itu Bu? Persalinan. Jadi kalau ibu-ibu, kalau tadi ILA itu kan untuk persalinan spontan normal ya, lewat bawah ini ya Bu. Untuk persalinan yang harus operasi Mbak, harus operasi sesar. Itu juga ada juga Bu yang untuk minim sakit setelah biusnya hilang ya. Iya, ini namanya erak. Ini hampir. Tapi kita sebetulnya sudah beberapa kali ya, pasien umum utamanya ya, karena kita belum punya tarifnya Mbak. Untuk tarif perdanya belum punya kita, sehingga BPJS cover juga belum ya. Tapi untuk pasien-pasien yang umum
yang melahirkan di ruang Bougainville Rumah Sakit Adiatma, kalau pengen ILA atau misalkan operasi tanpa rasa sakit atau minim sakit, itu kita utamakan yang umum. Nah, untuk ERAK itu Mbak sendiri Mbak, itu singkatannya dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Jadi metode operasi sesar ini modern loh Mbak. Jadi tidak seperti zaman dulu lukanya lebar gitu. Kalau ini tuh seminim mungkin dokter itu biar pasien tidak sakit. Jadi ini teknik operasi yang modern yang dirancang untuk mempercepat proses pemulihan pasien Mbak Rinda. Sehingga menarik sekali nyeri pasca operasinya itu diperpendek biar tidak sakit, rawat inapnya juga lebih terus pendek. Mungkin pemulihannya juga pemulihannya bisa cepat ya Bu. Terus itu. Ibu juga bisa langsung megang bayinya ya. Wah, menarik sekali ya Bu. Berarti tapi jangan berpikir gini loh Mbak, ERAK itu bukan teknik sayatan baru, enggak, bukan. Tapi protokol perawatan terpadu yang berfokus pada kenyamanan ibu dan bayi. Jadi dokternya itu punya teknik sendiri. Jadi kalau misalkan yang konvensional itu Mbak, yang biasa itu kan mungkin disayat terus banyak organ-organ yang istilahnya luka. Nah, ini untuk ERAK ini karena dia metode modern mungkin sayatan. Nah, ini nanti Mbak Rinda bisa dibahas di pertemuan episode sama dokter spesialis. Iya, nanti kita bisa bahas. Sahabat Adiatma, jangan lupa ikuti podcast kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu ya. Gitu ya Sobat Adiatma, menarik sekali nih. Ini ada metode ILA untuk persalinan normal dan yang sesar, ada metode ERAK, dan pastinya demi kenyamanan ibu-ibu bersalin pasien Rumah Sakit Dr. Adiatma ini. Baik Bu, ini ada pertanyaan nih Bu dari Sobat Adiatma. Dari Ibu Anita, Bu, boleh nggak kalau kenceng-kenceng mau melahirkan bisa langsung datang? Bagaimana Ibu? Ini pasti audien sahabat Adiatma yang ada di rumah ini lagi hamil kayaknya Mbak Rinda ini, atau mungkin saudaranya atau putrinya ya. Kesini nih. Nah, baik untuk Ibu Anita ya. Jadi kalau kenceng-kenceng atau sudah mulai proses persalinan, jangan ragu langsung datang ke IGD Rumah Sakit Adiatma, karena nanti di IGD Mbak Rinda itu akan diperiksa. Jadi kalau ibu melahirkan kenceng-kenceng sudah proses persalinan itu tidak boleh dibalikin, nanti takutnya brojol di jalan. Jadi boleh ya. Cuma Mbak Rinda, karena kita rumah sakit tipe B, maka kalau Sobat Adiatma mau persalinan dan persalinan normal, nanti kita masuknya di one day care Mbak Rinda ya. Jadi cuma sehari, begitu lahir, ibu sehat, bayi sehat, maka dalam waktu 24 jam kita pulangkan. Itu namanya perawatan one day care. Ya, 1 hari. Menarik juga itu ya Bu, jadi tidak perlu berlama-lama dirawat di rumah sakit. Karena memang aturan BPJS-nya seperti itu Mbak. Tapi kalau misalkan pasien umum melahirkan normal, dia mau 2-3 hari sampai ibaratnya ibunya betul-betul bisa mandiri, monggo boleh. Tapi tidak di cover BPJS. Kalau mau persalinan normal pakai BPJS, berarti ibu-ibu harus siap 1 kali 24 jam perawatan yang kita berikan, seperti itu. Dengan catatan ibu dan bayi sehat ya Bu. Jadi boleh langsung pulang sebelum 24 jam. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong tentang pelayanan kita masih ada satu loh yang belum kita bahas. Apa itu Bu? Pelayanan baru kita ini Sobat Adiatma, yaitu ada pelayanan home care. Nah, pelayanan home care itu sendiri Mbak, meliputi apa saja itu? Pelayanan kesehatan komprehensif. Jadi menyeluruh Mbak Rinda, mulai dari bisa tim medis itu bisa terlibat ya, hingga pendamping harian. Kalau
kalau kita bicara home care untuk program kita di ruang kebidanan, maka pendampingnya adalah bidan. Nah, ini fokusnya Mbak, pendampingan ini kita bisa untuk baik ibu yang persalinan normal maupun ibu yang bersalin secara sesar. Atau bahkan Mbak, misalkan ibu persalinan normal tidak ada jahitan, tapi terutama untuk sobat Adiatma yang baru pertama melahirkan butuh perawatan bayi. Nah, ini saya juga promosi nih, Mbak Rinda ini pakarnya spa baby ya, pijat bayi. Nah, jadi saya promosikan sekalian program baru kita itu nanti yang akan mendampingi sobat Adiatma manakala butuh bantuan pendampingan tenaga kesehatan, pasti bidan yang datang ke tempat panjenengan adalah bidan-bidan kita yang handal, yang sudah tersertifikasi, punya sertifikasi pelatihan home care ataupun apa Mbak Rinda, spa bayi ya, baby spa ya. Jadi jangan khawatir sobat Adiatma, kita memberikan pelayanan yang prima, terdepan, mandiri dalam pelayanan. Seperti moto atau visi misi Rumah Sakit Adiatma. Iya, baik Bu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, home care-nya biasanya yang diminati banyak itu apa ya Bu? Pelayanan apa saja itu yang termasuk home care dari kita di ruang kebidanan Rumah Jadi Sakit nanti Mbak Rinda, jadi untuk home care itu kita khusus pelayanan ibu dan anak ya. Kita sesuai dengan tupoksi kita Mbak. Kita enggak boleh untuk pelayanan misalkan home care untuk pasien-pasien misalkan cowok pasca operasi hernia, enggak boleh karena itu bukan tupoksi kita. Jadi kita tetap fokusnya di pelayanan kesehatan ibu anak. Di mana pelayanan ibu itu bisa meliputi pemeriksaan postpartum Mbak ya. Jadi kalau di puskesmas mungkin sudah ada, tapi akhir-akhir ini kayaknya saya dengar itu untuk pendampingan dari puskesmas. Kalau dulu kan yang lagi ngetren itu ada surkes. Nah, ya. Tapi kalau sekarang sudah kayaknya sudah tidak ada karena mungkin efisiensi itu Mbak. Makanya kita sambut ya program pemerintah, kita menjadi tangan panjang daripada pemerintah, kita mengadakan namanya home care ini Mbak. Cuma permasalahannya Mbak Rinda, home care ini kita nanti untuk biaya itu kita nanti karena di rumah sakit ini kan lagi program baru ya. Kita nanti mungkin bisa sesuaikan dengan tarif PMB seperti itu. Kemudian Mbak Rinda, apa tadi yang ditanyakan pelayanannya apa saja selain ibu biasanya untuk pemeriksaan fisiknya ya. Kemudian kita juga akan periksa mungkin bahkan kalau misalkan ibunya menghendaki sampai KB pasca salin Mbak, kita juga bisa layani loh Mbak. Misalkan ibunya nggak mau apa bolak-balik ke rumah sakit, enak kita panggil bidan aja lewat home care, boleh Mbak. Bahkan nanti ke depan ya sobat Adiatma, selain pemeriksaan fisik, kemudian panjenengan pengen KB, kemudian untuk ibu yang pasca operasi itu perawatan luka pasti dikontrol setiap hari ya. Dikontrol oleh tenaga-tenaga bidan kita yang sudah terlatih. Kemudian juga Mbak perawatan bayi. Nah perawatan bayi kan banyak ya Bu, kan? Nah, pencakupnya banyak ini. Untuk sobat Adiatma, terutama yang ibu-ibu muda ya. Kebanyakan ibu-ibu muda belum berpengalaman Mbak, atau ibu-ibu yang biasa bekerja Mbak. Itu. Ya, jadi untuk perawatan bayi itu kan biasanya bayi itu kalau pagi sampai sore itu lebih banyak tidur, terus malam itu suka bergadang, nangis lah. Nah, itu mungkin ibunya kan capek, sehingga ibu selain ibu kita rawat, bayinya juga kita rawat. Makanya tadi ada spa baby dipijit loh Bu. Jadi pijitnya enak loh Bu. Nanti ada gerakannya, mungkin ibu nanti misalkan tidak mau terlalu lama untuk home care, ibu nanti bisa diajari sekalian cara pijit. Jadi home care untuk perawatan bayi itu nanti untuk masalah pijit bayi nanti kita akan bahas di acara podcast yang akan datang. Selanjutnya ya Bu, lebih detailnya lebih detail tentang pijat bayi mungkin Mbak Rinda ya. Nanti kita bisa sampaikan pada sobat Adiatma. Kemudian Mbak Rinda ini yang paling sering sobat Adiatma itu kalau misalkan bayinya udah dirawat, kemudian yang untuk home care Mbak Rinda, home care yang untuk
One Care itu iya. sebetulnya kita sangat istilahnya menganjurkan untuk para sobat Adiatma itu, karena dalam waktu 24 jam belum bisa diambil sampel SHK karena program pemerintah Mbak Rinda. Screening untuk bayi baru lahir untuk hipotiroid kongenital Mbak, itu penting. Mungkin nanti sobat Adiatma di pertemuan yang akan datang ini juga kita akan bahas tentang SHK itu apa sih? Kenapa sih harus dilakukan? Ini sebetulnya penting sekali. Jadi biasanya kita ambil sampel darah untuk pemeriksaan SHK itu Mbak, itu harus lebih dari 24 jam. Padahal One Care itu dalam 24 jam. Maka mungkin waktunya nggak cukup. Di rumah sakit belum bisa diambil ya Bu. Sehingga bayinya pulang dulu sama ibunya, nanti beberapa hari suruh kembali ke rumah sakit. Kan repot Mbak. Kalau nanti ikut program home care kita, jadi nggak usah repot ya, nggak usah nyewa Grab Mbak, kalau yang nggak punya mobil kan. Jadi kita yang capek-capek, ya, kita yang capek ke sana ya. Nanti dari bidan rumah sakit Dr. Adiatma akan home care ke rumah sobat Adiatma semua gitu. Bu, wah ini sudah ada beberapa penanya nih Bu. Dari Ibu Woro. Izin bertanya, Ibu, di rumah sakit Adiatma bisakah pelayanan KB? Apa itu? Oh, bisakah pelayanan KB? Nah, monggo Bu, pada saat mungkin perawatan di rumah sakitnya habis melahirkan, bisa nggak langsung ber-KB? Jadi pulang langsung sudah KB. Apakah bisa Ibu di rumah sakit Adiatma ini? Mbak Rinda, ini mungkin sobat Adiatma yang belum pernah melahirkan atau belum pernah ke rumah sakit Adiatma ya, saya infokan sekalian Mbak. Jadi pelayanan kita itu tidak hanya persalinan, itu termasuk KB pasca salin Mbak Rinda. KB pasca salin itu sebetulnya sudah program pemerintah lama dan sudah kita laksanakan Mbak. Ya, sudah lama kita laksanakan ya. Iya, jadi sobat Adiatma kalau misalkan melahirkan, kalau dulu itu malah kesannya itu kita itu selalu maksa pasien Mbak. Tapi dengan kesadaran pasien sobat Adiatma smart ya, jadi sekarang itu sudah cerdas Mbak. Jadi mereka pengennya yang praktis ya. Jadi 1 kali paket persalinan sudah langsung KB Mbak Rinda. Pulang sudah terlindungi ya. Jadi kita salah satu tujuan daripada KB atau keluarga berencana yaitu merencanakan, mengurangi dan mengatur Mbak. Jadi nanti bisa diatur kalau dia melahirkan di rumah sakit Adiatma sudah kita KB. Yang paling populer itu Mbak IUD pasca salin. Nah itu sobat Adiatma, IUD pasca salin itu bisa menjaga jarak kehamilan 5-7 tahun sobat Adiatma. Nanti kalau pengen hamil tinggal datang ke puskesmas atau kembali ke rumah sakit Adiatma. Kita akan bantu untuk melepas sehingga sobat Adiatma bisa langsung hamil Mbak Rinda. Tapi tidak hanya IUD loh Mbak. Cuman IUD ya Bu. Ada juga KB MOW, apalagi itu Bu? Ya. MOW. Kemudian ada lagi KB implan Mbak. Implan kita itu istilahnya kalau pasang di swasta itu mahal loh Mbak. Itu kita dapat bantuan dari BKKBN atau Disdaldo, itu kita gratis saudara Adiatma ya. Sobat Adiatma di rumah catat ya, kalau mau melahirkan sekalian KB dan bisa gratis, bisa langsung tak kasih melahirkan di rumah sakit Mbak. Sobat Adiatma. Apalagi nih bisik-bisik apalagi nih. Kalau bincang sama Bu Wida banyak bisik-bisik ya, bisik-bisiknya ya. Tapi yang jelas bisik-bisik bermanfaat ya Bu untuk sobat Adiatma di rumah. Sobat Adiatma, saya bisikin ya, ini rahasia kita ya. Jadi kalau sobat Adiatma mau melahirkan di rumah sakit Adiatma atau yang sudah tidak menginginkan punya anak lagi, maka bisa ikut program MOB. Kalau MOB untuk wanita Mbak, kalau MOP itu untuk bapaknya. Dan ini yang mau saya bisikan ini Mbak, untuk yang ibu-ibu yang mengikuti program MOW dapat sangu. Waduh, sangunya lumayan loh Mbak. Sekali ya Bu. Sangunya untuk ibu-ibu itu berapa? 450. Kalau yang untuk bapak-bapak MOP Mbak, 1 juta. Wah, monggo sobat Adiatma kalau yang berkeinginan untuk KB dan
sudah tidak mau hamil lagi, segera daftarkan KB di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Dan nggak cuma ibu-ibunya aja, tapi Bapak juga bisa ber-KB gitu nggih Bu Iya. Ida nggih. Dapatnya lumayan loh Mbak, 1 juta. Kan kalau ibu, Lumayan. soalnya kan ibu bukan tulang punggung Mbak, dapatnya 450. Kalau Bapak 450 karena dia tulang punggung kan harus kerja, karena di MOP dia tidak bisa kerja, maka diberi kompensasi oleh pemerintah 1 juta. Jadi nanti langsung masuk rekening itu Mbak. Wah, langsung masuk rekening pribadi ya Bu. Iya. Catet Sobat Adiatma di rumah. Terus ya. caranya nanti Sobat Adiatma nanti bisa ya, itu ketik nomor WA, nanti di akhir acara kita akan tampilkan nomor yang bisa dihubungi. Bisa Kalau dihubungi, Sobat ya. Adiatma yang pengen Kesusahan sudah ini. tidak punya anak lagi ya, nanti bisa Sobat Adiatma ngechat ya, bisa lewat Bisa nomor langsung HP. japri di Iya. WhatsApp Bu Bidanya langsung. Barangkali kalau bingung mau dari mana lewatnya di rumah sakit, bisa monggo langsung WA dulu di nomornya Ibu Bidannya. Tuh, nanti di akhir acara akan kita sematkan ya Sobat Adiatma di rumah. Baik, ini ada lagi Bu, kalau operasi sesar perawatan berapa lama? Oh ya, Tuh. baik. Nanti nomornya bisa disematkan di layar ya, Mas Ronald. Mungkin sudah saya chat nanti nomor HP yang bisa dihubungi, yang untuk ya, MOW Bu. tadi. Kemudian tadi ya, berapa lama sesar? Nah ini, tadi kalau erak itu Mbak, bisa 1 kali 24 jam atau 2 hari Mbak. 1 sampai 2 hari kalau Cepet pakai ya, erak. Bu. Iya, Jadi memang nggak lebih perlu cepat, lama-lama karena nggak di rumah sakit, sakit ya. Tapi kalau persalinan seksil sesarian yang konvensional ini Mbak, 3 hari gitu. Tapi kalau Perawatannya misalkan 3 hari, Sobat Adiatma. kalau pakai BPJS 3 hari ya, karena itu sudah masuk disipi Mbak. Tapi kalau Sobat Adiatma pakai umum, mau sampai 5 hari atau sampai betul-betul sembuh lukanya, bisa 5 request sampai ya, Bu. 7 hari. Kalau umum bisa. Tapi kalau Sesekali. umumnya kita hanya perawatan 3 3 hari cukup. Baik, Bu Ida. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Adiatma di rumah, nggih. Terus ada lagi nih, Bu. Kalau mau melahirkan ada fasilitas rawat inap VIP tidak ya, Bu? Nah ini mungkin Sobat Adiatma juga banyak nih, Bu. Kemarin-kemarin juga saya banyak pertanyaan nih. Di Rumah Sakit Dr. Adiatma ini ada nggak ya ruang VIP-nya? Terus fasilitasnya seperti apa gitu. Baik. Mungkin kan Sobat Adiatma ini pengen melahirkan dengan nyaman, terus juga privasi gitu ya Bu ya. Monggo bisa dijawab Bu Wida. Baik, pertanyaan dari siapa tadi Mbak Rinda? Dari Ibu Yuni. Oh, Ibu Yuni, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya ini Sobat Adiatma. Jadi di Rumah Sakit Adiatma ini rumah sakit tipe B, tentunya ada ruang perawatan dari VIP sampai dengan kelas 3 Mbak Rinda. Untuk pelayanannya kita sama Mbak, pelayanannya. Yang membedakan adalah fasilitas yang ada di dalam kamar Mbak Rinda. Jadi pelayanan kita sama, tidak membeda-bedakan karena kita adalah orang kesehatan yang sudah disumpah ya, tidak boleh membedakan pelayanan baik untuk fasilitas kelas 3 maupun VIP. Yang membedakan fasilitas kamar, di VIP itu ada almari pendingin atau kulkas Mbak. Kemudian Terus satu TV kamar mungkin ya. isinya 1. Kamar Kemudian 1. ada TV LED Mbak. Kemudian ada sofa yang bisa dibuat sofa bed Mbak. Oh, Jadi untuk penunggunya nggak penunggu ya capek. Bu. Oh, Iya. jadi bisa untuk istirahat. Perbedaannya Ya, di situ. Kalau di yang kelas non VIP itu kita hanya menggunakan apa itu kursi. Jadi kadang mereka harus bawa tikar sendiri Mbak Rinda. Tetapi Sobat Adiatma, mohon maaf sebelumnya karena akreditasi itu mengharuskan ada apa itu Mbak. Jadi diawasi karena salah ada satu kriteria-kriterianya ya Bu. di ruang Bougainville yang harus hanya dibuka pada saat jam besuk. Tetapi khusus untuk VIP di depan pintu perawatan Mbak Rinda itu ada satpam. Jadi kalau VIP boleh masuk. Tapi untuk yang non VIP itu di jam
besuk Mbak Jam Rinda. besuk. Jadi untuk VIP salah satu keistimewaannya tadi Keunggulannya, boleh jam istilahnya besuknya jam ya, besuknya Bu. bebas ya, tidak kita batasi, tapi tetap ada di satpam di depan. Karena apa Mbak, tujuannya untuk menghindari itu Mbak. Dulu kan pernah ada kasus ya, penculikan bayi. Itu. Nah itu yang kita takutkan. Itu kalau Takutnya di ya, akreditasi itu kode abu-abu Mbak, grey. Ya itu bahaya. Kalau ada kode grey berarti ada penculikan bayi seperti itu. Jadi mohon maaf pemirsa Adiatma. Jadi nanti kalau misalkan mau masuk di ruang perawatan Bougainville yang perawatan nifas, di depan pintu pasti 24 jam ada satpam yang jaga, sehingga terjaga keamanannya Mbak, ya terjaga. Jadi tidak boleh semua orang, takutnya Mbak kan pernah dengar juga ya, terutama malam hari itu kan ada penyusup ya, mencuri HP lah, kemudian harta pasien. Nah itu yang kita khawatirkan seperti itu. Makanya 24 jam ada security di depan ruang Bougainville, ruang perawatan kebidanan ya Bu ya. Baik, untuk Ibu Yuni mungkin itu sudah dijawab sama Ibu Wida nggih. Dan Sobat Adiatma di rumah, saya pertegas lagi bahwa di Rumah Sakit Dr. Adiatma ini ada atau tersedia ruang VIP dan fasilitasnya insya Allah sesuai standar VIP nggih. Dan yang pasti ada keamanan dari security kami, dan keunggulannya di VIP ini jam besuknya bisa bebas gitu. Oke. Baik ya Bu Yuni, mungkin ini bisa menjawab nggih. Terus ada lagi nih Bu. Banyak sekali ya Mbak Rinda yang ini dari Ibu Yanti. Sahabat Adiatma ini pertanyaannya untuk pelayanan home care kami harus menghubungi kemana Bu Bidan? Wah lah ini berarti ada tertarik nih Bu untuk home care ya. Nah ini mungkin Sobat Adiatma bisa menghubungi ke nomor 081 128 51744. Monggo di screenshot barangkali nanti dibutuhkan untuk Sobat Adiatma menghubungi kami kalau misalkan untuk mendapatkan informasi atau mau mendaftar layanan KB atau layanan bersalin dan layanan home care juga. Kami bisa, silahkan monggo menghubungi di nomor ini. Sudah di screenshot Sobat Adiatma. Satu lagi Mbak, jadi home care itu tidak hanya untuk pasien-pasien yang melahirkan di sini loh ya, jangan salah Sobat Adiatma. Jadi misalkan Sobat Adiatma melahirkan di luar rumah sakit Dr. Adiatma, boleh loh panggil kita di nomor tadi yang sudah disampaikan Mbak Rinda ya. Jadi tidak hanya pasien yang melahirkan di ruang kebidanan Rumah Sakit Dr. Adiatma, tapi Sobat Adiatma di rumah, kalaupun butuh atau menghendaki layanan home care, bisa langsung menghubungi nomor ini ya. Sudah di screenshot, sudah di save untuk Sobat Adiatma semua. Barangkali nanti dibutuhkan untuk informasi-informasi kesehatan di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Oke. Baik Bu Wida, untuk kayaknya kan ini ada menarik ya, itu tadi ILA, terus erak ya Bu. Lah bedanya sama lahiran biasa atau sesar dengan metode yang tidak erak itu seperti apa Bu? Ataukah penyembuhannya atau rasa sakitnya aja atau gimana ya Bu kira-kira? Kan mungkin ini pada tertarik nih Sobat Adiatma karena kan minim rasa sakit ya Bu, dan bahkan tidak ada rasa sakit ya Bu. Oke, monggo bisa dijelaskan. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan Mbak, ada metode ILA dan erak itu tujuan utama yaitu mengurangi rasa sakit pasien. Jadi membuat pasien-pasien Sobat Adiatma yang melahirkan itu tidak kesakitan Mbak. Karena apa? Kalau kita melahirkan baik normal maupun sesar sakit, itu juga menurunkan imun kita Mbak. Betul sekali. Padahal salah satu proses penyembuhan yang paling utama itu adalah
imun. Lah kalau pasiennya kesakitan, stres, maka penyembuhannya juga lama, Mbak. Jadi drop gitu ya Bu ya. Jadi Nah, akhirnya dengan erak ini penyembuhannya. Mbak, keunggulannya tadi ya. Jadi satu, minim rasa sakit, pemulihannya lebih cepat karena tadi Mbak, metode sayatannya itu ternyata agak berbeda sedikit dengan yang konvensional Mbak. Ya, jadi metode sayatan untuk erak itu berbeda saudara sahabat Adiatma ya. Sahabat Adiatma. Makanya minim sakit ya. Dokternya sudah terlatih semua ya. Jadi tidak usah khawatir sobat Adiatma. Di samping nanti panjenengan pada saat melahirkan tidak sakit, itu nanti panjenengan juga akan mendapatkan obat anti sakit sehingga betul-betul nyaman Mbak. Jadi sobat Adiatma nggak akan kesakitan lagi. Nah gitu, menarik sekali nih pokoknya untuk sobat Adiatma di rumah jangan ragu untuk melahirkan di Rumah Sakit Dr. Adiatma karena di ruang kebidanan kami ada banyak metode persalinan dan tidak semuanya sakit gitu. Mungkin untuk ibu-ibu muda ini takut akan saya nanti takut kesakitan dengar cerita ini nih. Nah, pilihan yang tepat untuk ke Rumah Sakit Dr. Adiatma biar melahirkannya tidak sakit, aman, nyaman dan selamat untuk ibu dan bayinya gitu ya Bu ya. Terus untuk ini Bu, perawatan bayinya kalau di Rumah Sakit Adiatma ini apakah dipisah atau sama ibunya gitu Bu? Ya. Satu ruang sama ibunya gitu. Ya, baik Mbak Rinda, kita Rumah Sakit Dr. Adiatma itu sudah rumah sakit RSSB, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Mbak, sehingga kalau bayi tidak ada masalah otomatis rawat gabung Mbak Rinda. Jangan khawatir sobat Adiatma, kita tidak rawat gabung yang penggal itu Mbak, nggak intermiten, jadi full rawat gabung, jadi ibu dan bayi satu ruangan, bahkan bayinya bisa dipeluk setiap saat Mbak. Kecuali kalau bayi ibu atau sobat Adiatma ada masalah, jangan takut, panjenengan masih tetap bisa berinteraksi dengan bayi Anda karena ruang perawatan untuk bayi baru lahir itu berdekatan Mbak, adep-adepan, jadi dekat. Ibunya kalau mau istilahnya menyusui, mau meluk bayinya itu bisa tinggal totok, nanti dibukain dari ruang perina. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak jauh Mbak, dekat cuma jalan berapa langkah. Seperti itu Mbak Rinda. Jadi tetap sobat Adiatma untuk ibu-ibu bersalin di sini tetap bisa rawat gabung dengan bayinya ya, dan bisa menyusui setiap saat ya Bu ya. Iya. Dan otomatis dari bidan sini ya juga mengajari cara menyusui ya Bu ya. Oh iya Mbak, tentu pasti. Bahkan untuk sobat Adiatma yang melahirkan, kemudian bayinya meninggal itu Mbak, itu kan enggak boleh ya. Asinya ada. Ya, itu keluar. Maka selain dikasih obat Mbak, nanti kita akan ajarkan teknik. Nah, ini sobat Adiatma, lihat terus podcast kita setiap hari Senin dengan topik menarik. Ya. Jadi jangan lewat ya tiap Jangan Senin. lewatkan. Ini nanti dibahas di topik yang akan datang. Banyak Mbak PR ya Rinda. Bu, banyak Iya, PR nih. Seperti itu. Pastinya menarik untuk sobat Adiatma. Jadi di samping itu bidan-bidan di sini juga akan memberikan edukasi ya Bu untuk pasien-pasien di ruang kebidanan Rumah Sakit Adiatma ya Bu ya. Terus mungkin ini Bu, selain ibu bersalin, terusan bayi, terus KB lah. Tadi Bu Wida juga sempat menyebutkan untuk gangguan reproduksi seperti itu. Itu bagaimana Bu tindakannya? Ini juga penting Mbak. Sobat Adiatma, mungkin kalau terfikir di Sobat Adiatma, bidan itu hanya ibu hamil dan bayi. Kita juga perawatan untuk ibu atau mungkin Sobat Adiatma atau mungkin adik-adik atau mbak-mbak ya remaja yang belum nikah itu punya gangguan reproduksi Mbak Rinda. Kita juga ngerawat. Banyak itu pasien-pasien ya, misalkan gangguan haid, kemudian
tumor Iya, ya, kanker, bahkan kita juga melakukan pelayanan Mbak. Cuma kanker ini Mbak sebentar lagi Mbak, sabar ya Sobat Nah, Adiatma, sabar Sobat sebentar Adiatma. lagi kita akan punya konsultan SPOG onkologi. Beliau Dr. Randy sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah Rumah Sakit Adiatma untuk memberi pertolongan ibu-ibu dengan kanker organ reproduksi. Kalau kanker organ di luar reproduksi itu kita sudah punya pakar banyak, ada Dr. William, ada Dr. Reno ya. Jadi Sobat Adiatma, untuk sementara ini pelayanan kanker kita hanya sebatas itu Mbak, apa itu perbaikan KO. Tapi kalau untuk tumor, kemudian gangguan hormon, itu kita sudah melayani dengan dokter-dokter SPOG yang tentunya sudah handal, sudah terpercaya, sudah senior semua, ya, sudah kompeten pastinya. Nah, gitu. Jadi gitu ya Sobat Adiatma. Jadi di ruang bersalin ini gak cuman hanya ibu melahirkan, tapi juga kita di sini juga merawat pasien-pasien untuk gangguan reproduksi atau bahkan tadi disebutkan Bu Wida dengan penyakit ganas ya. Cuman sementara ini hanya perbaikan KU dan sebentar lagi akan ada dokter spesialis obsgin ginekologi. Nantikan ya Sobat Adiatma gitu. Terus ini Bu, apa namanya? Nah itu untuk penyakit-penyakit itu kan ini masih perbaikan KU aja ya Bu. Tetapi bisa nggak Bu kalau untuk screening awal atau maksudnya konsultasi ke dokter-dokternya atau bidan-bidannya di sini juga melayani juga enggak Bu? Ya tentunya ya Mbak, karena kita itu sudah, apalagi kita sudah punya spilling Mbak. Kita punya program itu ternyata banyak sekali Mbak Rinda di rumah sakit. Mungkin Sobat Adiatma sudah pernah lihat atau pernah mengikuti acara spilling ya. Kemudian itu spilling itu singkatan dari spesialis keliling Mbak. Jadi itu secara periodik rumah sakit kita itu Mbak, baik di luar maupun di dalam itu melakukan bisa screening, bisa pengobatan ya. Jadi untuk kanker lahir rahim ya, selama ini kita sudah melayani Mbak, tapi masih sebatas dirawat jalan Mbak, karena kalau untuk screening itu aturan BPJS itu harusnya di PPK tingkat 1, tetapi karena kita rumah sakit ya harus komprehensif Mbak. Kita sudah rumah sakit Ponek itu sudah komprehensif, jadi semua layanan kita bisa layani ya, baik itu screening maupun pengobatan Mbak. Tapi lebih paling banyak karena kita rumah sakit maka bersifat kuratif Mbak. Tapi apa dengan screening tetap kita hanya sebatas pap smear sama biopsi Mbak. Tapi biasanya untuk pap smear itu kita adakan di momen-momen tertentu Mbak ya. Jadi itu bisa masuk di program rumah sakit juga ya, seperti itu. Ternyata banyak juga Sobat Adiatma program-program dari ruang kebidanan Rumah Sakit Dr. Adiatma. Mungkin Sobat Adiatma bisa juga request loh tema apa, atau boleh tanya tentang seputar kebidanan, layanan kebidanan gitu. Monggo bisa ketik di chat atau DM gitu ya Sobat Adiatma. Ini seputar ruang bersalin lagi ya Bu ya. Ruang bersalin itu kan itu luas ya Bu ya. Kalau yang bersalin terus ada kegawatan gitu Bu, mungkin bersalinnya normal, lahirannya lewat bawah normal. Terus jika ada kegawatan itu tindakannya apakah juga di sini apa namanya dilakukan segera kayak gitu-gitu Bu? Ya, pertanyaan bagus Mbak Linda. Jadi pelayanan kita itu tidak hanya yang normal-normal kemudian yang tidak ada masalah. Tentunya karena kita rumah sakit Ponek ya, kita juga melayani kasus-kasus emergensi Mbak. Yang paling sering adalah perdarahan dan eklamsi Mbak. Nah itu. Nah ini alhamdulillah bidan-bidan ruang Bugenpil Mbak Rinda itu sudah semua istilahnya
sudah kompeten ya, Bu. untuk melayani Kompeten. kasus-kasus emergensi. Emergensi. Karena apa? Karena kita secara periodik melakukan drill emergensi, Mbak Rinda. Jadi setiap ada kejadian emergensi, kita jamin bidan kita sudah pada terampil dan kompeten semua saudara sahabat Adiatma. Jadi jangan ragu ya, bisa ditularkan atau mungkin sobat Adiatma bisa lihat di ulasan rating bintang di Rumah Sakit Adiatma, Google reviewnya ya, Google Bu. review. Bisa Alhamdulillah semua yang menulis Google review positif semua Mbak Rinda. Bintang 5 bintang semua ya, Bu. 5. Bintang Alhamdulillah. 5, Sobat Adiatma. Kalau dulu kesannya itu bidan itu galak Nah, ya. itu. Bidannya galak, kemudian rumah sakitnya kotor ya, baunya amis ya. Sekarang sobat Tidak bisa Adiatma ditungguin dulu ya, Bu. bisa datang dan buktikan sendiri ya. Kalau kita sudah melakukan reformasi, nggak ada sekarang bidan yang galak ya. Jadi boleh ditungguin ya. Terus bidannya itu sabar-sabar ya. Dan yang paling menarik sobat Adiatma, cantik-cantik loh. Bidannya cantik. Tepuk tangan buat kita, Mbak. Kita Ya. pede, Mbak. Ya, Iya, toh? karena Bu Bidan semua perempuan. Perempuan, jadi nggak ada yang cantik ganteng semua. sobat Iya, Adiatma ya. Jadi bidannya itu pasti cantik-cantik semua, nggak ada yang ganteng ya. Gitu. Ya, ini kira-kira apa lagi nih Bu pelayanan kebidanan yang ada di Rumah Sakit Adiatma ini nih Bu? Kan kita sudah bahas banyak ya Bu ya, ada persalinan normal dengan ILA, SC dengan erak atau SC yang biasa, terus reproduksi, terus penyakit keganasan atau bahkan barusan juga tentang kegawatan emergensi. Terus apalagi nih Bu yang keunggulan-keunggulan apalagi nih di ruang kebidanan Rumah Sakit Dr. Adiatma? Nah ini Mbak Rinda, selain bidannya cekatan itu Mbak Rinda, kita pelayanannya itu karena ada respon time Mbak. Jadi Apa itu Bu respon time? Bisa Itu, dijelaskan dengan Sobat jadi Adiatma? kalau misalkan Sobat Adiatma datang ke rumah sakit kita, ternyata ada masalah yang harus ditangani segera, kita punya respon time 30 menit Mbak. 30 menit banget ya, Bu. harus pasien itu teratasi. Tangani ya Bu. Dan kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk ibu dan bayinya selamat. Karena itu salah satu target dari ruang kebidanan adalah menyelamatkan ibu, bayi dan kita petugas. Ya. kesehatan. Jadi kita juga tetap harus selamat Iya, Mbak, betul, karena Bu. sekarang kita sudah akreditasi ya toh. Jadi kita harus tetap terapkan protokol-protokol ya. Meskipun emergensi kita tetap PPI harus dijaga Mbak Rinda. Jangan sampai lepas. Ada emergensi sekarang penyakit macam-macam kita nggak tahu, ibunya mengidap penyakit menular apa tidak kita tidak tahu. Maka kita tetap harus menerapkan protokol PPI. Jadi untuk petugas kesehatan. mohon maaf Sobat Adiatma kalau misalkan nanti datang kita cepat-cepat melakukan pelayanan. Kadang nyon sewu Mbak Rinda, kadang pasien itu datang itu tidak diantar keluarganya, tapi iya, diantar teman atau tetangga ya toh. Padahal itu emergensi. Kita lebih mengutamakan keselamatan ibu bayi sehingga sekarang kita sudah bisa tanda tangannya inform consent pasien sendiri. Jadi tidak harus menunggu Mbak Rinda. Tetapi tetap kita upayakan Mbak Rinda, keluarga harus dihadirkan seperti itu. Jadi Sobat Adiatma jangan takut, di sini BPJS bisa digunakan ya. Bahkan Mbak Rinda yang nggak punya BPJS pun asal KTP Semarang, jangan takut, jangan ragu untuk tetap datang ke Rumah Sakit Adiatma kalau mempunyai masalah tentang kesehatan ibu dan anak. Itu bisa lewat UHC Mbak. Jadi dibayar oleh DKK ya. Jadi jangan berpikir panjang tentang masalah pembiayaan. Selain BPJS, kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, tapi juga di beberapa kabupaten juga ada yang sudah MOU dengan kita Mbak. Jadi
mereka bisa menggunakan SKTM kalau yang di luar Semarang. Kalau di Semarang itu menggunakan yang namanya UHC. UHC. Ya. Itu nanti dengan UHC Sobat Adiatma ya. Jadi Sobat Adiatma nanti otomatis kalau sudah terdata di Dinas Kesehatan UHC-nya, itu panjenengan nanti otomatis akan dibuatkan BPJS secara aktif. Nah, jadi enak kan Mbak? Misalkan dia BPJS tadinya dia nggak punya BPJS ya, kemudian dia nggak mampu, atau tadinya dia mampu bisa BPJS mandiri, tetapi karena salah satu masalah misalkan dia di PHK, nggak punya pekerjaan gitu, sehingga dia masuk kategori prasejahtera, maka kalau dia ngurus UHC, otomatis nanti BPJS dia akan dibuatkan BPJS secara otomatis oleh DKK. Seperti itu Mbak. Nah, sekarang sudah banyak ini ya Bu ya, jaminan-jaminan kesehatan bagi Sobat Adiatma di rumah. Pokoknya jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Adiatma ya. Terus apalagi nih Bu yang menonjolkan di ruang kebidanan Rumah Sakit Adiatma ini nih Bu, mungkin ya itu ya dokter-dokternya. Oh iya, tadi dokter Fer ya Bu, sekarang yang ngehit kan, sekarang ada Pejuang Garis 2, sekarang ada dokter Irsam, itu mungkin di podcast hari Selasa ya. Tuh Sobat Adiatma bisa mengikutinya gitu. Okay. Baik Bu Wida, ini menarik sekali ya Bu, tema kita kali ini. Dan Sobat Adiatma di rumah mungkin lah itu bertanya-tanya, bisa nggak langsung datang gitu ya Bu. Lah ternyata ini Bu Bidan Wida juga sudah menjelaskan bisa memakai BPJS atau misalkan umum ya umum bisa, dan misalkan tidak bisa tidak ada BPJS bisa menggunakan UHC. Jadi Sobat Adiatma di rumah jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Adiatma mengenai pembiayaan atau asuransi kesehatannya gitu. Tetap dari pihak Rumah Sakit Dr. Adiatma di bagian administrasi akan membantu Sobat Adiatma semua untuk penjaminannya gitu ya Bu Wida ya. Itu ada pertanyaan lagi kah ini dari Instagram atau TikTok atau YouTube? Ini apalagi nih Bu, biar Sobat Adiatma di rumah nih semakin penasaran nih, semakin excited nih, ingin mending saya bersalin di Rumah Sakit Dr. Adiatma aja nih, kayak gitu kan. Kayak tadi sudah ada pelayanan-pelayanan yang unggulan ya Bu, dan tentunya dilanjutkan dengan home care-nya gitu ya Bu ya. Terus apalagi nih Bu unggulannya di ruang kebidanan? Mbak Rinda, sebelum kita nanti tutup podcast kita pagi ini, saya akan kembali mengingatkan Sobat Adiatma semua, ibu-ibu pejuang garis 2, kemudian para wanita, perempuan yang mempunyai masalah atau tidak mempunyai masalah tentang kesehatan reproduksinya, silahkan bisa berkonsultasi atau datang ke ruang Bougainville, tentunya melalui prosedur ya, prosedur yang sudah ada di rumah sakit. Kemudian kalau misalkan mau berkonsultasi atau mungkin Sobat Adiatma akan melakukan konsultasi atau minta bantuan kita, bisa ke nomor yang tadi sudah kita share ya, ke 0811 2851 744. Mungkin itu saja Mbak Rinda. Nanti kalau kita bongkar semua hari ini, nanti Sobat Adiatma di pertemuan-pertemuan yang Anda datang sudah, kemarin temanya sudah tahu. Padahal besok itu yang di acara kita B3 Smart itu Mbak, itu topiknya menarik loh, terutama untuk Sobat Adiatma yang pemula, yang ibu-ibu muda. Itu harus lihat, jangan istilahnya males ya ngikutin kita sambil tiduran, sambil masak, sambil mungkin gosok Mbak. Itu ayo lihat
podcast kita setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Senin dengan bidan-bidan yang smart ya. Kemudian Selasa dengan ahli pejuang garis 2, yang hari Rabunya itu dengan pakar-pakar kita loh. Dokter-dokter yang sangat-sangat profesional, kompeten. Itu pasti beliaunya mau menjawab pertanyaan sobat-sobat Adiatma kalau mempunyai masalah seputar kebidanan dan kandungan. Mungkin itu saja Mbak Rinda di acara kita pagi ini. Kita bisa sambung ke pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wida. Wah, keren sekali ini tadi pembahasannya ya Sobat Adiatma. Nah, Sobat Adiatma di rumah sudah kenal ya sekarang ya tentang layanan apa saja di ruang kebidanan Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH ini. Dan tadi juga sudah disebutkan closing statementnya dari Bu Wida, okay? Terus Sobat Adiatma, pokoknya jangan ragu datang ke Rumah Sakit Dr. Adiatma. Dan tadi sudah disertakan nomornya kalau misalkan bingung ya, gitu. Terus jangan lupa terus saksikan program kami D3 Smart setiap hari Senin jam 9 pagi. Live-nya di sosial media kami, baik itu di Instagram, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kami agar Sobat Adiatma di rumah tidak ketinggalan berita-berita atau informasi-informasi kesehatan terkini. Baik, mungkin cukup sekian ya Bu Wida. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Adiatma di rumah. Oke, dan saya Bidan Rinda pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah bye-bye Sobat Adiatma. Salam sehat selalu. Salam sehat. Pas.